Jika Allah di dalam diri manusia atau manusia adalah rahasia Allah, lalu selama ini kita sholat, kita sujud, kita menyembah kepada siapa? Ke arah luar atau ke arah dalam? Ataukah justru ini berarti kita menyembah diri kita sendiri? Jangan kaget dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Salam sang sejati. Secara syariat, asyhadu alla ilaha illallah artinya adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini benar. Ini adalah pernyataan hukum dan akidah yang memisahkan antara iman dan kufur. Tapi sekarang, mari kita telaah dari sisi bahasa Arab dan hakikat. Kalimat la ilaha illallah, jika diterjemahkan kata per katanya, ternyata tidak mengandung kata Tuhan atau Rabb atau sembah abadah. Struktur katanya adalah la, tidak ada. Ilaha, sesuatu yang disembah atau difinisasi, atau dapat juga dikatakan dijadikan tujuan. Yang kemudian illallah, kecuali Allah. Nah, kata kuncinya ada pada ilaha. Ia berasal dari akar kata aliha, ya'lahu ilahan, yang mengandung makna sesuatu yang dituju, tempat mengadu, tempat bersandar, karena ada ketenangan padanya. Jadi makna hakikat daripada la ilaha adalah tidak ada satupun tujuan hakiki, sandaran hakiki, sumber ketenangan hakiki, dan illallah, kecuali hanya Allah semata. Apa implikasinya? Ini adalah pernyataan peniadaan atau penetapan. Kita meniadakan segala sesuatu, harta, tahta, pasangan, ilmu, bahkan diri kita sendiri sebagai tujuan akhir, sandaran akhir, dan sumber kebahagiaan akhir. Lalu kita menetapkan bahwa hanya Dia semata. Inilah tauhid hakiki. Lalu, di manakah Allah ini? Di langit ketujuh, di luar sana. Pemahaman hakikat memberikan pencerahan nyata. Jika Allah adalah satu-satunya sumber hakiki segala sesuatu, maka Dia haruslah maha dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Illallah itu bukan sekedar nama di luar sana. Illallah adalah hakikat diri kita yang paling mendalam, yang disebut roh atau sir, rahasianya. Itulah mengapa ada hadis qudsi yang berbunyi, al-insanu sirri wa ana siruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jadi, bersaksi la ilaha illallah pada level hakikat adalah aku menyaksikan dengan sepenuh diriku bahwa tidak ada hakikat, tidak ada realitas, tidak ada yang nyata di dalam diriku ini kecuali kehadiran Allah semata. Kita menafikan keberadaan diri kita yang terpisah, ego, dan mengisbatkan atau menetapkan bahwa yang ada hanyalah Dia. Inilah syahadat tauhid yang sebenarnya, menyaksikan keesaan di dalam diri. Lalu bagaimana bagian keduanya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara syariat, dan aku bersaksi
bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di level hakikat, kata Muhammad di sini bukan hanya merujuk kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok sejarah dari Mekah. Muhammad adalah gelar yang berarti terpuji, yang dalam pandangan makrifat Muhammad adalah hakikat nur atau cahaya sebagai asal usul penciptaan seluruh alam, termasuk pada jiwa Nabi kita. Dan secara mikro, Muhammad juga melambangkan diri zahir atau jasad kita ini. Sedangkan Rasul artinya utusan, penyampai. Jadi Muhammad dan Rasulullah secara hakikat berarti diri zahir Muhammad ini adalah utusan atau penyampai dari hakikat ketuhanan Allah. Bayangkan sebuah analogi yang sederhana tapi kuat. Muhammad adalah seperti sebuah kotak radio dan Allah adalah stasiun pemancar dan gelombang suaranya itu sendiri. Kotak radio yang bagus, yang tersambung tidak punya suara sendiri. Suaranya 100% berasal dari stasiun pemancar. Fungsi kotak radio hanyalah menyampaikan suara itu ke telinga pendengarnya. Tanpa siaran, ia hanya kotak mati tak bernilai. Begitulah diri zahir kita, tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita. Ia hanyalah kotak atau wadah. Nilainya, hidupnya, fungsinya adalah ketika ia menjadi penyampai dari hakikat ilahi yang ada di dalam. Saat diri kita berkata-kata baik, itu adalah dia yang menyampaikan kebaikan. Saat kita mengasihi antar sesama, itu adalah dia yang menyampaikan kasihnya. Diri zahir kita adalah utusan bagi diri batin kita. Nah, dengan pemahaman ini, kita sampai pada pertanyaan inti tadi. Lalu, kalau Allah adalah hakikat di dalam diri dan kita hanyalah kotak penyampainya, untuk apa kita sholat dan kepada siapa kita sholat? Inilah keindahannya. Hakikat sholat adalah bukan terutama tentang menyembah, karena menyembah mengandaikan ada dua entitas, yang menyembah hamba dan yang disembah Tuhan. Karena di level hakikat, dualitas ini telah melebur, esak. Hakikat sholat adalah menyaksikan atau musyahadah. Apa yang kita saksikan? Kita menyaksikan kebenaran dari syahadat tadi. Di dalam sholat, kita berdiri, ruku, sujud. Semua gerakan itu sebatas kotak radio kita yang sedang mengatur posisi terbaik untuk menangkap sinyal. Dan apa sinyal itu? Ucapan-ucapan di dalam sholat. Perhatikan, saat duduk tahiyat, kita membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya untuk Allah. Lalu kita lanjutkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah penyaksian itu terjadi, bukan hanya di lidah yang berbicara. Karena seluruh sel tubuh, hati dan roh kita ikut bersaksi. Kita menyaksikan, ya Allah, aku lihat sekarang tidak ada yang menerima penghormatan dalam wujudku ini kecuali Engkau. Tidak ada yang nyata di dalam diriku ini kecuali Engkau. Dan tubuh kasar, pikiran dan perasaanku ini hanyalah utusanmu yang sedang menyampaikan penyaksian ini. Sholat adalah latihan meniadakan diri
dan menyaksikan kehadirannya. Saat bersujud, kita meletakkan dahi, lambang ego dan pikiran ke tanah. Ini simbol penyerahan total, bahwa kita tidak ada, yang ada hanya Dia. Kita menyembah? Tidak. Kita sedang memujinya dengan firman-Nya sendiri melalui lisannya. Seperti stasiun radio yang memuji dirinya sendiri melalui suara yang keluar dari kotak radio yang sama. Jadi saudaraku, kembali ke pertanyaan awal. Kalau Allah ada di dalam, lalu kita menyembah siapa? Jawabannya, kita tidak lagi menyembah sesuatu di luar. Kita menyaksikan keberadaannya yang maha dalam dan maha meliputi, baik di dalam maupun di luar. Salat dan syahadat menjadi cermin di mana kita melihat pantulan hakikat kita yang sejati. Ini sama sekali tidak membatalkan syariat. Justru dengan memahami hakikat, salat kita akan menjadi hidup, khusyuk dan penuh makna. Kita tidak lagi salat sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita rindu untuk berjumpa dan bersaksi dalam momen-momen keheningan. Inilah jalan makrifatullah, mengenal Allah melalui mengenal diri. Mulailah dari salatmu. Saat membaca syahadat, renungkanlah, apa hakikat yang aku saksikan ini? Biarkan kata-kata itu menyelam ke dalam kolbu, hingga mengguncang seluruh keberadaanmu, hingga seperti di dalam firman-Nya. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Al-Anfal ayat 2. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayahnya untuk tidak hanya menjadi muslim yang saleh secara syariat, tetapi juga menjadi arifin yang mengenalnya secara hakikat. Akhir kata, semua ilmu yang benar datangnya dari Allah, dan segala kesalahan datangnya dari kekurangan diri admin sendiri. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.